Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak kekeringan, warga Banjarsari Tasikmalaya pakai air selokan untuk mencuci dan mandi. Teror asusila di jalan hantui warga kota dan Kabupaten Bandung. Warga antusias menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung dalam uji coba gratis. Tawuran pelajar yang melibatkan 3 sekolah SMK pecah di Taman Ekspresi Kota Bogor pekan lalu. Warga pun berupaya membubarkan tawuran, sementara itu 2 pelajar mengalami luka bacok akibat kejadian ini. Sejumlah warga sekitar Kamis pekan lalu menangkap 3 orang pelajar dari 2 sekolah SMK yang kedapatan menyerang kelompok pelajar lainnya di Taman Ekspresi Sempur, Kota Bogor. Warga juga mengamankan 2 bilah senjata tajam yang kemudian diserahkan kepada polisi. Akibat penyerangan, 2 pelajar dari kelompok SMK lainnya mengalami luka akibat senjata tajam. Setelah diamankan 3 orang siswa yang diduga mungkin akan melakukan tawuran dengan pelajar lain, dan ada ditemukan 2 buah barang bukti senjata tajam berupa 1 buah pedang macete dan 1 buah celurit besar. Tawuran pelajar ini terjadi setelah adanya rombongan pelajar yang menyerang kelompok pelajar lain yang tengah nongkrong di kawasan tersebut. Bahkan warga yang mencoba membubarkan tawuran ini juga ikut diserang pelajar. Alatnya curulit, lawang sama apa lagi ya tadi, parang pokoknya. Itu satu nggak ada barang buktinya. Itu tiba-tiba nyerang apa gimana sih, Kang? Kayaknya tiba-tiba nyerang dia. Pakai motor itu? Pakai motor ya. Nyerang siapa? Hah? Nyerang siapa? Nyerang anak penerbangan. Cuman kalau korban mah antara 1 orang atau 2 orang gitu ya. Yang itunya mah 15 orang yang dari orang penerbangan. Cuman dari yang sananya nggak tahu berapa orang. Kejadian waktu saya lagi dari arah balai kota itu, dari polisi militer kan ke bawah itu. Waktu pas belok kan Taman Ekspresi itu, kondisinya emang udah chaos. Udah warga situ udah pada nenangin, pada musir gitu ya. Terus itu emang mereka ini ada yang dibacokin, motor ada yang dibacokin. Di situ ada yang lari bawa celurit sama pedang. Itu di lokasi udah mau ditangkepin. Alhasil pas waktu di situ saya tabrak 1 orang, yang lari ke atas saya tendang. Ketiga pelajar yang tertangkap beserta senjata tajam dibawa ke Mapolsek Bogor Tengah untuk diproses lebih lanjut. Polisi juga masih memburu para pelajar lainnya yang terlibat dalam tawuran tersebut. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Teror tindakan asusila terhadap perempuan yang sedang berjalan kaki terekam kamera CCTV di kota dan Kabupaten Bandung. Tak kenal waktu, pelaku nekat melancarkan kejahatannya di siang hari. Rekaman kamera CCTV menangkap tindak kejahatan asusila seorang pemuda terhadap seorang siswi SMA di Jalan Panyaungan, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Korban yang berjalan kaki pulang dari sekolah bersama temannya kaget setelah pelaku yang melaju dengan sepeda motor dari belakang tiba-tiba menyentuh bagian tubuhnya. Seketika korban langsung berteriak histeris, sedang pelaku langsung tancap gas dan kabur. Peristiwa ini sempat viral di media sosial. Korban baru melaporkannya ke polisi 2 hari kemudian. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap pelakunya. Berbekal plat nomor kendaraan dan ciri-ciri pelaku dari rekaman CCTV, RG diciduk di kediamannya tak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku yang bekerja sebagai kurir ini mengaku sudah berulang kali bertindak tak senonoh kepada perempuan pejalan kaki di tempat sepi. Tersangka dijerat pasal 82 KUHP tentang perbuatan cabul dengan korban di bawah umur dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Berinisial RG ini berusia 18 tahun. Jadi pada saat tersangka pulang dari kerja, karena kerjanya adalah mengantar barang, pada saat pulang dari kerja menuju ke rumah, di situ melihat ada 2 anak SMA, siswi SMA, kemudian dengan menggunakan tangan kiri melakukan perbuatan cabul kepada korban.
Ini adalah perbuatan yang ketiga yang dilakukan oleh tersangka, di mana perbuatan yang pertama dengan kedua ini tidak dilaporkan oleh korbannya. Di Kota Bandung, seorang perempuan juga menjadi korban tindakan asusila yang sama yang dilakukan oleh seorang pengendara motor. Peristiwa yang terjadi di kawasan Sulaksana, Kiara Condong ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Menurut keterangan warga, pelaku sebelumnya sudah membuntuti korban yang tengah berjalan sendirian ini. Melihat situasi yang sepi, pelaku memegang dada korban dan langsung kabur. Jadi saya kan biasanya nyetak sini kerja nih. Saya suka bersender di sini, di pinggir. Si perempuan teh udah lari-lari kecil gitu, kayak diikutin gitu. Pas saya ngelihat perempuannya, di belakang si perempuan itu pakai motor tiba-tiba gitu ngelewat gitu. Saya liatin, si ceweknya juga ketakutan sambil melihat-lihat gitu. Pas udah deket Tihang, langsung dipegang itu, dijamret gitu. Muhammad Abbas dan Muhammad Rizal melaporkan dari Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Tersangka pembunuhan ayahnya sendiri di Kabupaten Sukabumi masih diperiksa penyidik Polres Sukabumi. Pemeriksaan terhambat karena tersangka lebih banyak diam. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi mengalami kesulitan memeriksa tersangka penganiayaan ayahnya sendiri hingga tewas di Kampung Batu Sapi, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Saat diperiksa, tersangka lebih banyak diam. Malah saat didesak, tersangka mengaku ada bisikan atau pengaruh makhluk halus. Pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum terkait kasus ini. Tersangka akan diperiksa kondisi kejiwaannya ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Kita jadwalkan atau kita rencanakan akan dilakukan pemeriksaan psikologisnya atau kejiwaannya di Rumah Sakit Kramat Jati ini atau Rumah Sakit RS Kanto, dan akan diobservasi kurang lebih selama 1 minggu. Dikarenakan itu adalah bagian daripada kelengkapan pemeriksaan perkara tersebut. Dari para saksi diketahui Abud sang ayah sebelum kejadian menasihati korban agar bekerja dan tidak menganggur. Sementara itu istri korban yang juga ibu pelaku mengaku anaknya memang sedang menjalani pengobatan alternatif kepada seorang ustadz. Setelah dalam pernikahan keduanya gagal, tersangka memiliki seorang anak dari istri pertamanya, warga Warung Kiara. Kemudian menikah lagi dengan warga Citepus dan berpisah kembali. Kan masuk suka minta itu kayaknya obat ke puskesmasnya tiap 2 minggu sekali kata dokter, mak rutin. Emang sebelumnya gaduh penyakit naon? Kelainan itu depresi. Depresi. Ya kan dulu juga 3 tahun ke belakang dia gitu. Depresinya dulu makan mungkin orang tua nanya. Ya. Pernah aya masalah naon sareng keluargana, mungkin apakah si Andri dulu pernah berkeluarga? Iya, pernah berkeluarga berapa kali? Tersangka Andri, pria berusia 28 tahun, saat interogasi polisi mengaku kejadian tersebut tanpa ia sadari. Tersangka tahu-tahu menganiaya bapaknya sendiri dengan senjata tajam. Sedangkan golok memang ada di depan rumah dan langsung membacokannya kepada korban. Kenapa nggak tahu? Jadi nggak sadar gitu. Nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Kok bisa nggak sadar bapak dibacok sampai luka-luka gitu? Kayak ada pengaruh setan gitu gimana? Pengaruh setan. Kayak ada pengaruh setan. Jasad korban tidak diotopsi, hanya diminta hasil visum dan resume medis perawatan hingga kemudian meninggal dunia. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan menangkap 5 tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ganja. Dari 5 tersangka, 2 diantaranya adalah ketua geng motor GBR Kuningan dan GBR Brebes. 5 tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ganja diringkus oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan pada awal September lalu. Di antara para tersangka, 4 orang adalah warga Kuningan dan 1 tersangka warga Brebes, Jawa Tengah.
polisi meringkus kelimanya di sejumlah lokasi yang berbeda setelah sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat. Sejumlah barang bukti berupa 11 paket narkotika jenis sabu seberat 8,9 gram dan 3 paket narkotika jenis ganja seberat 92,47 gram juga ikut disita. Selain belasan paket narkotika jenis sabu dan ganja, polisi juga menyita barang bukti lainnya seperti alat hisap sabu dan sejumlah ponsel milik tersangka yang digunakan untuk bertransaksi. Dari 5 tersangka ini, 3 orang pengedar narkotika jenis sabu. Mereka mendapatkan barang haram tersebut dari Jakarta dengan cara membeli secara daring. Sabu diedarkan di wilayah Kuningan dengan beberapa cara seperti bertemu langsung atau COD dan modus tempel, yakni penjual menempelkan sabu pada benda atau tempat tertentu untuk diambil oleh pembeli agar transaksi tidak ketahuan petugas. Sedang 2 tersangka yang mengedarkan ganja dikenal sebagai ketua geng motor GBR dari wilayah Kuningan dan Brebes. Tersangka F ini merupakan ketua geng motor di Kabupaten Kuningan. Kemudian kami melakukan pengembangan dan kami amankan ketua geng motor di Kabupaten Brebes. Berarti 2 lokasi ya? Dua TKP yang diamankan di alun-alun orang. Untuk barang sendiri itu ganjanya dapat dari mana? Diduga barangnya dari setelah kami lakukan pendalaman. Modusnya? Modusnya tempel. Polisi berjanji akan memberantas habis peredaran narkoba dan menangkap jaringannya mulai dari bandar, pengedar, hingga penggunanya di wilayah hukum Polres Kuningan. Kami dari Polres Kuningan, ya, khususnya Sat Narkoba, akan terus melakukan operasi pemberantasan peredaran narkoba di Kabupaten Kuningan. Ya. Akan kami tindak tegas seluruh pengedarkan narkoba, ya. Akan kita sikat habis karena merusak generasi muda kita, terutama di Kuningan. Para tersangka dijerat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan.